hari kedua dosis ke-1. Vaksin yang digunakan di SMK Negeri 1 Cikarang Barat adalah vaksin Pfizer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh pas, sementara ini nanti kalaupun ada yang datang, nanti bilang yang buat di lapangan karena ini jangan sampai jadi kerumunan kayak kemarin. Bilang secara langsung sama ada yang nanya tentang persiapan. Jadi pertama gini, lembar sendiri berisi nama dalam itu langsung di bagian bawah nggak ada pakai kelas. Kenapa? Kalau tidak tercecer, mungkin jalan susah. Ya, jadi kami tercecer. Kemudian satu-satu juga sama. Terus yang kemudian barcode dari aplikasi tersebut. Itu bisa yang paling penting sudah sarapan ya. Jangan sampai nanti di meja screening ditanya ternyata belum sarapan. Kenapa harus sarapan dulu? Karena kita akan menerima vaksinasi. Vaksinasi ini dia tipenya tipe vaksin yang dilemahkan. Jadi kondisi tubuh kita harus sedang fit dalam menerima vaksinasi. Hari ini tahu vaksin yang adik-adik terima vaksin apa? Jenis vaksinnya apa? Pfizer ya. Jadi harus diingat karena nanti pada saat vaksinasi kedua harus sama vaksinnya. Karena kita kan banyak, ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Pfizer. Nah untuk siswa untuk usia 12 sampai ke atas itu direkomendasikannya pakai Pfizer. Ya, nanti dipersiapkan penyuntikan di lengan kiri. Jadi nanti dipersiapkan ya. Kalau misalnya yang putri mungkin yang agak susah, pakai bajunya kalau bisa yang agak longgar, jangan yang terlalu sempit. Ya, sedikit informasi tentang vaksin Pfizer ini. Semua vaksinasi ada KIPI. KIPI itu ialah kejadian ikutan pasca imunisasi, gitu ya. Salah satu gejalanya biasanya nyeri di bekas suntikan. Jadi nggak usah takut nanti kalau misalnya kok tangannya sakit, nggak apa-apa, itu wajar. Kalau memang terjadi bengkak, nanti dikompres pakai es atau pakai air dingin. Jangan dikucek-kucek, jangan dikotak-katik bekas suntikannya ya, karena khawatir infeksi, gitu ya. Yang kedua, ada beberapa yang demam, meriang, menggigil, nyeri badan, itu biasa ya. Vaksinnya sedang diterima oleh tubuh kita. Jadi nanti kalau ada yang demam, tinggal minum paracetamol. Minum apa? Paracetamol ya, gampang beli. Minta tolong sama ayah bunda di rumah untuk beli paracetamol atau Sanmol. Hanya itu obat yang boleh diminum, tidak boleh yang lain. Ya, kalau misalnya ada mual atau apa, silakan hubungi ke guru masing-masing. Nanti gurunya yang menghubungi kami. Apa yang akan diberikan obat selanjutnya.
gitu ya. Nah, vaksin Pfizer ini diberikan 2 dosis. Dosis pertama hari ini, dosis keduanya 3 minggu kemudian. Jadi jaraknya 3 minggu. Diingat ya, jaraknya 3 minggu. Jadi nanti 3 minggu yang akan datang jangan lupa vaksinasi kedua. Ya, insya Allah efikasinya sekitar 95%. Itu terbentuk nanti 2 minggu setelah penyuntikan vaksin kedua. Jadi kalau baru vaksinasi pertama, jangan merasa kebal dulu. Prokes tetap dilaksanakan, ya. Tetap pakai masker, tetap pakai jarak. Ingat ya, efikasi hanya 95%. Apakah nanti setelah 2 kali penyuntikan masih bisa terkena COVID? Masih bisa, karena masih ada yang 5%. Tapi insya Allah kalau sudah divaksinasi, walaupun nanti kita terinfeksi, insya Allah tidak akan menjadi COVID yang berat, gejalanya tidak berat, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Hadalina, bagaimana vaksin ini, efek sampingnya apa. Selanjutnya untuk vaksinasi hari ini, adik-adik semua ada beberapa tahapan. Yang pertama mungkin sudah diisi ya formulirnya dengan benar, jangan sampai salah nicknya sama nomor HP-nya ya. Setelah itu nanti adik-adik semua akan daftar kembali di bagian pendaftaran ya. Apabila sudah daftar di Peduli Lindungi, biasanya ada barcode-nya, tinggal tunjukkan ke petugas ya. Setelah itu nanti adik-adik semua akan masuk ke ruang untuk tensi ya, maupun tanda-tanda vital. Jadi di situ akan diukur suhunya, tensinya, dan nadinya ya. Setelah nanti dicek semua bagus, itu akan masuk ke dokter ya, di screening oleh dokter. Salah satunya tadi Dokter Lina. Di sini ada 3 dokter ya, Dokter Hadalina, Dokter Ahmiati, dan Dokter Febri. Adik-adik tadi apa yang dikatakan oleh Dokter Lina, bahwa kita harus jujur. Kalau memang kurang fit, bilang. Kalau ada alergi obat, bilang. Kalau ada keluhan-keluhan apapun, bilang ya. Karena kita tidak mau ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kalau belum sarapan, bilang. Karena kemarin ada yang siswa belum sarapan ya. Saya khawatirkan kondisinya lemah karena kita menerima vaksin ya. Setelah nanti di ACC sama dokternya, baru adik-adik semua akan divaksin ya. Itu kartu screening itu dibawa, dikawal terus. Jadi jangan ditinggal ya. Masuk ke bagian vaksin pun dibawa. Nanti akan kita stempel bahwa adik itu sudah divaksin, seperti itu. Setelah divaksin selesai, itu tidak serta-merta adik keluar kemana aja. Itu ada ruangan observasi ya. Di ruang observasi itu kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit baru adik-adik boleh meninggalkan tempat ini. Itu mungkin alurnya ya. Jadi selain tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Lina, tak lupa saya harapkan adik-adik semua berdoa menurut agama dan kepercayaannya, karena semua kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua disehatkan. Kita pun yang bertugas diberi kesehatan. Mungkin itu dari saya tambahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah bisa dimulai. Tolong dari OSIS, persiapannya sudah. Ini ada di sini tadi kasih minum. Sudah siap ya? Silakan 10 orang pertama. 10 orang pertama. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya
tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi, patah hati tersenyum setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju. Wujudkan visi, melangkah tak hanya bermimpi, gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi, bila berjuang visi tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan, kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan, integritas sedang diuji lewat cobaan. Kalau mengeluh kita kan lemah dan terjatuh, ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana, raih mimpi seperti Mary Riana. Setelah TKJB 12 DPA. Subscribe, like, dan komen, dan share YouTube channelnya Mary Riana, terutama lagu musik video kolaborasi saya dengan Mary Riana yang berjudul Saya Pasti Bisa. Perkenalkan, nama saya Angga Tikan Satria dari kelas 11 TKROB. Saya telah menerima vaksinasi dosis pertama di SMKN 1 Cikarang Barat. Vaksin aman dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Fatur Rahman dari 11 DPIBC. Saya telah menerima vaksin dosis pertama di SMK 1 Cikarang Barat. Vaksin sehat dan aman. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdiani Angelin Harahap dari kelas 12 TBCK. Alhamdulillah, dengan acara kegiatan vaksinasi COVID-19 di SMK 1 Cikarang Barat, gelombang 1 dan gelombang 2, vaksinasi pertama jenis Pfizer sudah selesai. Semoga siswa-siswa SMK Negeri 1 Cikarang Barat sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga terhindar dari virus corona. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.